Banyak alasan yang memotivasi orang untuk menari. Bagi mereka yang hobi, menari adalah cara yang mereka pilih untuk mengekspresikan diri. Sebagian yang lain, menari untuk berolahraga, membakar kalori. Apapun alasannya, biasanya mereka melakukannya dengan hati ringan dan riang gembira. Namun tidak demikian halnya yang terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Pada masa itu, orang-orang menari bukan untuk mengekspresikan diri atau berolahraga, apalagi untuk bersenang-senang. Mereka menari hanya agar tidak kelaparan. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama di tahun 1918 dan di sepanjang tahun 1920-an, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan mencetak laba yang memecahkan rekor. Kekayaan negara meningkat 2 kali lipat. Pasar saham tumbuh menjadi sangat besar. Perusahaan-perusahaan pun melakukan ekspansi besar-besaran. Di saat semua terlihat sangat bagus dan hebat, tidak disangka-sangka di akhir tahun 1920-an, mereka mengalami resesi ekonomi. Seluruh kegiatan produksi, investasi, konsumsi, semuanya mengalami penurunan yang sangat tajam. Begitu parahnya resesi ini, sampai-sampai mendapatkan julukan sebagai The Great Depression atau periode depresi besar. Apa yang menjadi penyebab depresi besar ini masih menjadi perdebatan oleh para ahli sampai sekarang. Namun satu hal yang mereka bisa sepakati adalah satu peristiwa yang menandai dimulainya periode depresi besar ini, yaitu peristiwa runtuhnya pasar saham Wall Street di New York. Ini terjadi pada tanggal 24 Oktober 1929. Di hari itu, para investor pemegang saham yang mulai panik berusaha menjual saham yang mereka miliki secara besar-besaran. Di hari itu hampir 13 juta lembar saham diperdagangkan. Sampai dengan 5 hari berikutnya, ada hampir 30 juta lembar saham yang diperdagangkan. Secara keseluruhan, harga saham merosot tidak terkendali. Jutaan lembar saham berakhir menjadi tidak berharga. Banyak orang yang mendadak bangkrut. Rupa-rupanya di hari itu para investor baru menyadari kalau perusahaan-perusahaan yang mereka miliki sahamnya ternyata kinerjanya jauh di bawah perkiraan dan harapan mereka. Ini menjadikan harga saham-saham yang mereka pegang jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi perusahaan-perusahaan dan perekonomian pada saat itu. Itulah alasannya kenapa mereka buru-buru ingin menjualnya. Namun apapun penyebab dan pertandanya, yang pasti rakyat Amerika kebanyakanlah yang merasakan dampaknya. Akibat menurunnya investasi, jumlah ekspor, dan belanja konsumen, perusahaan-perusahaan mengurangi produksi dan mulai memecat pekerjanya. Bagi yang beruntung tidak dipecat, gaji mereka dikurangi. Puluhan juta rakyat Amerika mendadak jadi penganggur. Banyak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sendiri. Kemiskinan, gelandangan, dan pengemis menjadi pemandangan biasa. Rakyat Amerika melakukan segala cara untuk sekedar bertahan hidup. Di tengah-tengah periode paling sulit inilah muncul sebuah acara kompetisi yang menjadi tren yang sangat populer di masa itu, yaitu kompetisi walkathon atau kompetisi menari maraton, alias menari terus-menerus tanpa berhenti. Awalnya kompetisi walkathon hanyalah kompetisi yang ringan. Ia menjadi populer di masa sebelum depresi, ketika seorang wanita bernama Alma Cumming berhasil menari terus-menerus selama 27 jam dengan 6 orang pria yang berbeda di tahun 1923. Namun di masa depresi besar ini, walkathon berubah menjadi kompetisi ketahanan stamina yang sangat serius dan mencapai puncak popularitasnya. Para peserta kompetisi akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menari selama yang mereka bisa, dengan harapan dapat memenangkan hadiah berupa uang dan juga kesempatan untuk menjadi terkenal. Aturan kompetisi satu penyelenggara dengan penyelenggara yang lain sering bervariasi, tapi umumnya biasanya mereka memperbolehkan para peserta untuk pergi ke toilet atau mengganti pakaian, atau bahkan untuk beristirahat beberapa waktu, dengan syarat pasangan mereka tetap menari. Hal ini membuat walkathon bisa berlangsung selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Alunan musik dimainkan silih berganti dari yang bertempo lambat dan yang bertempo cepat untuk membuat kompetisi tetap berjalan menarik. Popularitas walkathon bukan hanya dikarenakan kompetisi ini menawarkan hadiah uang yang besar dan publisitas bagi pemenangnya, tapi juga dikarenakan fakta bahwa para peserta akan mendapatkan jatah makan beberapa kali dalam sehari selama mereka mengikuti kompetisi. Meskipun biasanya mereka diharuskan makan sembari terus bergerak. Di tengah masa yang paling sulit inilah banyak peserta yang melihat kompetisi ini sebagai strategi untuk bertahan hidup. Meskipun kedengarannya sangat berat dan sulit, mereka terpaksa melakukannya. Karena bagi mereka, rasa bosan, kelaparan, dan tidak ada tempat bernaung adalah jauh lebih buruk. Sementara para peserta memaksakan diri hingga batas kemampuan fisik mereka, penyelenggara mendapatkan uang dari tiket masuk penonton yang tergolong murah untuk kondisi saat itu. Dengan tiket masuk 25 sen per orang, mereka boleh menonton sepuasnya.
faktor yang juga menambah popularitas Walkathon. Para penonton datang bukan cuma karena mereka ingin melihat ratusan orang yang kelelahan menari. Mereka datang terutama karena ingin melihat insiden-insiden dan kejadian dramatis yang terjadi selama kompetisi. Penari yang tertidur atau pingsan di tengah-tengah tarian, penari yang terjatuh dan cedera sehingga tidak bisa melanjutkan, atau bahkan penari yang mengalami keruntuhan mental dan tidak bisa mengendalikan emosi mereka di saat mereka gagal melanjutkan. Para penonton tampaknya menikmati insiden-insiden dan drama-drama yang agak sadis ini. Kadang-kadang penyelenggara juga menambahkan latar belakang cerita yang menarik atau menyedihkan pada beberapa peserta untuk menarik simpati penonton. Meskipun sangat populer, kompetisi Walkathon mendapat kritik dari berbagai kalangan. Mereka tidak menyukai dampak kompetisi ini terhadap para peserta. Kelompok pembela perempuan, kelompok gereja, dan pemilik bioskop juga melakukan kritik dengan alasan mereka masing-masing. Mendapatkan tekanan dari berbagai kelompok, akhirnya beberapa kota dan negara bagian mengeluarkan larangan diadakannya kompetisi Walkathon. Larangan ini juga didorong oleh beberapa insiden yang terjadi terkait kompetisi Walkathon. Di antaranya adalah insiden ketika seorang pria bernama Homer Morehouse jatuh pingsan karena kelelahan dan meninggal dunia di lantai dansa setelah menari selama 87 jam. Insiden lain adalah ketika seorang wanita mencoba bunuh diri karena hanya mendapatkan posisi kelima di dalam kompetisi setelah menari selama 19 hari. Namun bukan karena larangan-larangan ini yang membuat popularitas Walkathon akhirnya sirna. Serangan Jepang ke Pearl Harbor pada bulan Desember 1941 membuat Amerika akhirnya memutuskan untuk terlibat aktif dalam Perang Dunia Kedua. Keputusan yang akhirnya membuat para pria mempunyai pilihan untuk masuk militer menjadi tentara, sementara para wanita punya pilihan untuk bekerja di pabrik-pabrik yang mendukung perang. Nah, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Dan semoga kita tidak sampai mengalami seperti yang dialami rakyat Amerika di masa itu ya. Lagi pula kita kan cuma perlu pancing sama ketepel untuk bertahan hidup, ya nggak sih?